Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya sholli wa sallim daiman abada alal habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para bapak dan ibu jamaah sekalian Masjid Al-Murtadha yang insyaallah diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus pengurus DKM kita, beliau Bapak Ustadz Haji Dzulqarnain beserta seluruh jajaran komponen kepengurusan masjid, Ahinal Karim, orang tua kita Bapak Haji Ahmad Yunus, Bapak Haji Maji, Bapak Haji Saifuddin, dan juga para hujaj, para muallimin, para guru-guru kita yang hadir di pagi hari ini. Tidak mengurangi daripada rasa hormat al-fakir untuk tidak menyebutkan satu persatu namanya, tetapi insya Allah semuanya insya Allah mendapatkan rahmat dan keberkahan di bulan suci Ramadan ini. Hadir ba'da sholat subuh, insya Allah kita semuanya mendapatkan pahala yang banyak. Amin ya robbal alamin. Sholawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada baginda junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya. Alhamdulillah, dengan melaksanakan apa yang menjadi tuntunan syariat beliau, mudah-mudahan besok kelak di hari akhir nanti kita semuanya akan mendapatkan syafaat dari beliau, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya robbal alamin. Ibu dan bapak jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini sebenarnya saya nanti akan melanjutkan materi kajian fikih pada Jumat lalu. Namun di awal-awal bulan suci Ramadan ini kita juga perlu targhib, perlu motivasi ya Bu ya. Ya Pak ya. Jadi mudah-mudahan di awal-awal bulan suci Ramadan ini kita melaksanakan puasa sampai akhir bulan Ramadan kita diberikan kesehatan, kemampuan, panjang umur. Amin ya robbal alamin.
Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, syahrul barokah. Kemudian syahrul taubah, bulan yang penuh diterima ampunan Bapak Ibu. Jadi Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah. Berkah itu pertama, kita diberikan semangat untuk melaksanakan ibadah, karena memang Ramadan setiap ibadah yang kita laksanakan pahalanya ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi itu sudah merindukan Ramadan ini 2 bulan yang lalu ya Bu ya. Ya Pak ya. Doa beliau ini, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Nah, kita sebagai umatnya ngikutin doa itu. Ini menunjukkan betapa mulianya, betapa agungnya bulan suci Ramadan. Rasulullah saja panutan kita sudah merindukan datangnya bulan suci Ramadan agar diberikan panjang umur, agar diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah di dalam bulan suci Ramadan Bu Pak. Karena Ramadan ini bulan khusus, bulan yang paling mulia di antara sekian bulan yang Allah ciptakan. Maka Rasul juga mengatakan demikian, hadis qudsinya, bahwa kullu amal ibni adama lahu, setiap amal anak Adam atau manusia itu baginya, illa sho'ima wa ana ajzilahu, kecuali berpuasa Pak. Jadi setiap amal-amal ibadah apa saja itu diserahkan sama manusia, tapi kalau puasa itu urusannya khusus sama Allah. Ya, pemahaman gampangnya begini Bu Pak, kalau kita ibadah pada bulan di luar Ramadan pahalanya biasa-biasa saja. Ibarat kita jadi karyawan, ibarat kita jadi pegawai, ibarat kita jadi tukang kuli ya, yang bayar mandornya saja, bayarannya biasa-biasa Pak. Tapi kalau Ramadan ini yang ngasih honor, yang ngasih imbalan, yang ngasih upah, ini khusus bosnya gitu Pak ya. Kalau yang ngasih bos itu kan spesial Pak ya. Nah, jadi kalau yang ngasih bos ini beda. Kalau yang ngasih mandor-mandor biasa, ya ini kiasannya begitulah. Artinya kalau ibadah-ibadah biasa ya biasa, mama kita dapat pahala ibadah kasih 10 ya 10. Mama kita baca Quran di hari-hari biasa 1 huruf ya, itu dikatakan 10 pahala. Tapi kalau Ramadan ini dikasih lipatannya sampai 70. Dan puasanya Allah yang menspesialisasikan, karena kalau yang namanya puasa itu kan yang tahu hanya kita sama Allah ya Bu ya. Sekarang pagi-pagi umpamanya jam 9 ada orang tidak puasa tapi pura-pura puasa gitu ya. Jadi keluar dari rumah ludah berkali-kali padahal di dalam udah sarapan 1 piring. Anak yang nggak ngerti, suami nggak ngerti, istri nggak ngerti, apalagi tetangga. Orang makan yang ngumpet ya Bu ya. Jadi yang tahu cuman kita sama Allah. Makanya illa sho'ima wa na'adzibihi, hanya saya yang ngasih honor, yang ngasih pahala, yang ngasih imbalan kepada orang-orang yang berpuasa. Makanya ibadah puasa itu bahasanya ini nggak bisa untuk riak-riaan, nggak bisa buat pamer-pameran ya Bu. Beda dengan orang naik haji. Orang naik haji kan kadang-kadang mau berangkat orang satu kampung kayak zaman dulu ya, itu diantar sampai ke bandara, di rumah bikin acara, bisa untuk menunjukkan ke orang lain, orang banyak. Begitu juga sholat 5 waktu masih bisa dilihat orang lain, ditonton orang lain, dan ibadah-ibadah yang lain. Tapi kalau puasa ya nggak bisa kita buat hebat-hebatan itu, buat riak-riaan kagak bisa ya Bu Pak. Makanya ini ibadah yang spesial, Allah yang ngasih. Jadi hanya kita yang tahu sama Allah ya. Hadirin jamaah taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ada hal-hal penting Bapak Ibu
yang perlu kita perhatikan dalam soal puasa, karena rukun puasa itu kan hanya satu, niat ya Bu Pak, niat. Yang kedua nahan makan dan minum, dan nggak boleh jima, nggak boleh bercampur suami istri di siang hari dari mulai ya tulu'ul fajri, terbitnya fajar, bukan adzan subuh gitu ya. Jadi terbit fajar itu kemudian dibarengi dengan imsak. Jadi imsak itu artinya nahan. Kalau sudah imsak ya kita sudah mulai nahan. Persiapan lah, lampu kuning, sebentar lagi kita sudah tidak boleh makan apa-apa. Sampai kapan? Ila hurubi samsi, sampai terbenamnya matahari. Bukan langit gelap, bukan mendung kemudian nggak kelihatan apa-apa, bukan, hurubus samsi. Jadi terbenamnya matahari, ketika matahari sudah total terbenam, maka terjadilah waktu maghrib, hurub. Makanya dikatakan maghrib. Maghrib itu dari kata-kata ghoroba yaghribu hurbatan wa maghroban wa maghriban. Maghrib artinya tempatnya terbenamnya matahari, baru kita boleh. Yang tadinya diharamkan halal lagi ya Bu ya. Jadi kalau bulan Ramadan itu adalah bulan yang haram, di siang hari itu haram makan, haram minum, haram jima suami istri. Walaupun di hari-hari biasa halal Bapak Ibu, haramnya karena kita disuruh nahan. Nah begitu hurufus samsi halal semua Bapak Ibu. Bahkan maaf kalau yang pengantin baru ya begitu buka puasa bukannya pakai jima Pak Haji, boleh katanya ya. Boleh. Nah kalau Pak Haji yang sudah sepuh ya boro-boro begitu ya Bu, lemesnya juga nggak karuan gitu ya. Ya yang pengantin baru ada solusi. Konon sahabat Umar begitu Bu, jadi begitu adzan Allahu Akbar langsung gitu ya. Nah katanya hatinya bisa bening kalau udah kayak gitu Bu ya. Boleh Ustadz? Boleh kalau sudah waktu maghrib ya. Dulu itu sahabat kan tanya, ya Rasul, apakah yang namanya jima dilarang di bulan suci Ramadan itu semuanya Pak? Ya enggak, cuman siang doang pada waktu kamu puasa. Kalau sudah waktunya buka puasa ya silakan, mau sebelum traweh kek, setelah traweh ya. Nah ini manten baru biasanya Bu ya. Kalau yang sudah sepuh-sepuh dah tua-tua ya beda kan kayak gitu. Maaf. Jadi ini fikih soalnya Bu. Baik. Nah, rukun yang pertama adalah niat Bapak Ibu. Biar puasa kita keterima ya Bu. Syariatnya nih, syariatnya niat. Nah, niat itu sebenarnya kan mahaluha fil qalbi. Yang namanya niat itu tempatnya di hati Bapak Ibu. Cuman pelafadannya juga biar benar niat itu. Nah, kapan waktunya niat? Waktunya niat puasa begitu masuk waktu maghrib Bapak Ibu itu sudah boleh. Walaupun kita belum tarawih enggak apa-apa, begitu masuk maghrib ya. Kalau dalam hati kita nih, saya niat besok bulan suci Ramadan ini mau puasa. Tapi ulama membuat redaksi niat Bapak Ibu. Redaksi niatnya kita di dalam menjalankan puasa ini, ulama itu membuat redaksi pakai bahasa Arab supaya niatnya benar ya. Bab ini kalau bicara i'rab banyak yang ya masih sedikit keliru, sedikit perlu diluruskan. Niatnya kalau diarabkan ya nawaitu somahudin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati fardhu lillahi ta'ala. Nah kalau Ramadan ini Pak, ya Ramadan ini namanya isim ghairu munsharif, isim yang tidak menerima tanwin. Ketika diidhofahkan maka tanda jernya itu kembali kepada harokat kasroh. Tapi kalau tidak diidhofahkan, ketika dijerkan, ini kalau orang nahwu ya itu bacanya Romaldona. Nah ini berpengaruh kepada makna Bapak Ibu. Kalau bacanya Romadoni ini yang benar nyambung. Nawaitu saya niat somahudin puasa besok ya syahri Romadoni hadhihi sanati. Ya, saya niat besok pagi berpuasa di bulan Ramadan tahun ini.
Jadi hadis sanati ini ya itu mentaukidkan kepada kalimat Ramadhani. Karena muakadnya dibaca jer, maka taukidnya juga dibaca jer. Tapi kalau bacanya Ramadhana, ini para ulama memberikan arti Ramadannya bukan Ramadan tahun ini, Ramadan tahun depan. Makanya yang betul ya, nawaitu somahudin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati fardhun lillahi ta'ala. Ya walaupun begini, itu kan bahasa Arab Pak Ustadz. Kalau pakai bahasa Indonesia saja ya nggak apa-apa, cuman ini kita betulin i'rabnya biar tidak salah kaprah. Ya niatnya ya, kalau di Indonesia kan saja ya, saya niat besok pagi bulan Ramadan ini saya mau puasa karena Allah, cukup sebenarnya ya. Cuman kan kalau kadung mengartikan bahasa Arab yang kayak begini salah. Nah takutnya kalau salah maka bukannya niat untuk besok pagi Ramadan ini, tapi Ramadan yang akan datang, berarti niatnya udah keliru, sudah salah. Makanya perlu dibetulkan i'rabnya Bapak Ibu. Nah jadi niatnya ya bukan usoli, nawaitu somahudin an adai fardhi syahri ramadhani hadhi sanati fardhu lillaita. Walaupun ada banyak orang yang bacanya Ramadhana itu masih ngertinya mungkin Ramadhana ini memang ketika dijerkan kan i'rab ada 4 Bapak Ibu kalau orang belajar nahwu ya. Ada rofa, ada nasob, ada jer, ada jazm gitu. Nah Ramadhana isim huruf munsharif itu ketika dijerkan memang tandanya pakai jernya itu menggunakan harokat fathah. Tetapi di sini Ramadhana posisinya diidofahkan, berarti ya karena diidofahkan keisimannya tambah kuat, tandanya kembali lagi kepada harokat kasroh begitu. Ini kalau dikupas dari segi nahwunya begitu, tapi nahwu berpengaruh kepada makna Bapak Ibu. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi saya ulangi lagi niat puasanya, nawaitu somahudin an adai fardhi syahri ramadhani hadisanati fardhu lillahi ta'ala. Kita ngomong mulutnya begitu Bapak Ibu, hatinya niat, jangan kosong hatinya. Saya niat besok pagi di bulan suci Ramadan ini akan puasa karena Allah. Ini rukun dan itu dilakukan setiap malam Bapak Ibu. Kita kan rata-rata pengikut madhab Syafi'i, maka setiap malam kita harus niat. Kalau satu malam kita tidak niat Bu, Pak, besok paginya tetap wajib puasa, tapi nggak kehitung sebagai memenuhi kewajiban, harus qadha. Kecuali ada kecualinya. Kemarin pada waktu malam pertama niatnya sudah jamak belum Bu? Kalau belum dijamak jangan sampai lupa Bapak Ibu. Ya kalau malam pertama Ramadan pertama itu dianjurkan menjamak. Nawaitu somahudin, nawaitu sauma jami'i syahri ramadhana taklidan lil imamil maliki fardhu lillahi ta'ala. Kalau sudah kadung nggak niat jamak, tiap malam jangan sampai lupa Bu. Kalau yang sudah niat jamak kemarin Bapak Ibu ya, di malam pertama saya niat berpuasa 1 bulan Ramadan ini penuh karena Allah, maka sewaktu-waktu salah satu malam itu kita lupa nggak niat, besok paginya tetap puasa dan kehitung kewajiban, nggak usah qadha Bapak Ibu. Nah niat jamak ini adalah anjuran daripada Imam Malik. Di malam pertama kita taklid, kita ngikut ya Imam Malik ya, di samping kita memang tetap ngikut Imam Syafi'i setiap harinya. Itu antisipasi. Kalau yang kemarin sudah dijamak alhamdulillah, tapi tetap tiap malam niat. Lah kalau yang belum menjamak Bapak Ibu, tiap malam jangan sampai lupa. Bab kalau lupa ya begitu umpama ketiduran nih, terlelap, kecapean Bapak Ibu, tidak sahur, begitu bangun habis raweh tadi belum niat puasa, habis itu tidur, bangun-bangun udah adzan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, loh saya belum sahur, saya belum niat. Lah kemarin belum menjamak, apakah besok paginya boleh batal, boleh tidak puasa? Ya nggak boleh, karena kullu jami syahri Ramadan wajaba shaumuhu fihi. Setiap
1 bulan Ramadan penuh hari-harinya wajib dipuasai bagi muslim, bagi orang Islam. Jadi kalau kita menjumpai di pasar minggu, di pasar Rebo, di jalan-jalan ada orang nggak makan, bapak-bapak mamanya mungkin dia udzur lagi haid kali bu gitu ya, atau mungkin jangan-jangan dia bukan muslim, kita nggak usah seudon lah, yang penting mikirin diri sendiri. Betul apa betul? Kan biasa kalau pagi-pagi kan banyak ya warung-warung yang udah gelap-gelap gitu loh bu ya, udah maghrib duluan gitu ya. Nah udah biarin, artinya kita nggak usah ngomel-ngomel gitu, mereka juga sudah tahu hukumnya, yang penting gimana kita puasanya. Baik, itu persoalan niat Bapak Ibu ya, ya untuk mengingatkan kembali, targhib supaya kita puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hal-hal penting yang ada di dalam bulan puasa Ramadan, puasanya kita sudah maklum hukumnya. Nah terus di dalam bulan suci Ramadan ini kita dianjurkan juga banyak ibadah yang lain Bapak Ibu. Kalau puasanya wajib, yang pokok, yang sunnah-sunnah dan pahalanya berlipat ganda banyak ya Bapak Ibu. Daripada waktunya dibuang-buang, isi baca Quran ya, karena Ramadan adalah bulan Al-Quran, Ramadan adalah bulan tadarus, yang pahalanya itu Allah lipat gandakan banyak Bapak Ibu ya. Di dalam bulan Sya'ban itu Al-Quran, perintah daripada puasa Ramadan diturunkan, dan di dalam bulan Sya'ban sudah mulai dilatih kita itu untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Nah sekarang sudah waktunya Bapak Ibu. Kemudian yang lain, boleh sedekah, sedekah sama anak yatim, sedekah dengan orang-orang yang buka puasa, takjilan. Nah itu juga pahalanya gede Bapak Ibu ya. Nah terus sholat-sholat sunnah, ada tahajud, ada hajat, ada witir, ada duha, macam-macam lah Bapak Ibu. Memang Ramadan ini kita dianjurkan sedikit mengurangi aktivitas duniawi ya, karena Ramadan ini bulan panennya orang Islam Bapak Ibu. Ibarat kita petani, ini wayahnya panen, waktunya panen. Kalau disia-siakan nanti ya buah-buahnya, padinya yang harusnya dipanen ini jadi rusak, jadi busuk dan sebagainya. Manfaatkan sebaik mungkin Bapak Ibu bulan panen ini. Sampai-sampai Nabi mengatakan belum tentu kita bisa menjumpai Ramadan yang akan datang. Masya Allah ya Bu Pak. Nah kita sama-sama diingatkan untuk semangat. Nah di malam hari itu ada sholat witir. Sholat witir jangan sampai kita salah dalam niat juga Bapak Ibu. Kan witir artinya ganjil ya. Nah prakteknya kan kita habis taraweh itu ada 3 rakaat, 2 rakaat salam ditambah 1 rakaat. Nah niatnya itu kalau yang 2 rakaat bagaimana itu Pak Ustadz? Kan itu 2 berarti genep, bukan ganjil. Nah niat yang benar, usolli ya sunnatan minal witri rakaataini lillahi ta'ala Bapak Ibu. Jangan usolli sunnatal witri langsung rakaataini, itu kan kontras. Kalau redaksinya usolli sunnatal witri rakaataini, artinya begini, saya niat sholat witir, saya niat sholat ganjil 2 rakaat karena Allah. Loh ganjil kok 2 rakaat, gimana ini ya, kan salah redaksi kayak gini Pak. Usolli sunnatal witri rakaataini makmuman lillahi ta'ala, belum benar. Yang benar usolli sunnatan minal witri rakaataini lillahi ta'ala. Ini min huruf jar, maknanya lil ba'd, menunjukkan makna sebagian. Kalau diterjemahkan dengan bahasa kita, usolli sunnatan, saya mau sholat sunnah, minal witri, bagian daripada sholat ganjil ya, rakaataini 2 rakaat lillahi ta'ala karena Allah. Kan kita ini sholatnya 2 rakaat dulu ya, makanya saya niat sholat sunnah, bagian daripada sholat sunnah witir 2 rakaat karena Allah. Nah ini yang benar, usolli sunnatan minal witri, dikasih minal witri ya, rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Kalau jadi imam, imaman lillahi ta'ala. Baru yang 1 rakaat niatnya usolli sunnata rakaatal witri Bapak Ibu.
saya niat sholat sunnah, 1 rakaatnya sholat witir karena Allah gitu ya. Kalau yang satu itu loh kan, yang satu itu yang terakhir ya, walaupun sholat witir itu bukan hanya 3 rakaat Pak. Sholat witir itu sebenarnya disunahkan, ulama mengatakan sampai 11, 2 5 kali salaman baru ditutup 1 kayak gitu. Cuman memang satu sisi 3 ini termasuk pertengahan afdol, dan umumnya orang ini kalau melakukan 3 ini sedang, nggak terlalu kebanyakan. Makanya ba'da traweh umumnya itu biasanya ya itu 3 seperti itu. Baik, hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya kemarin ada salah satu jamaah yang bertanya tentang sholat jamaah yang berulang-ulang begitu ya Bapak Ibu. Yang tanya siapa nggak perlu saya sebutin, pokoknya sebagian jamaah. Belum sempat saya jawab Bapak Ibu, karena sebelumnya kan di masjid kita ini menyelenggarakan Isra Mi'raj. Mubalighnya Pak Kiainya menyampaikan bahwa sangkin perhatiannya dengan jamaah, jangan sampai keluarga kita ini enggak jamaah. Sebab sholat Bapak Ibu ya, sholat wajib nih, kalau kita lakukan sendirian ya pahalanya 1 ya. Satunya seperti apa? Satunya ya hanya Allah yang tahu. Tapi kalau jamaah walaupun 2 orang, sebab sholat jamaah minimal 2 orang, namanya kan jamaah rombongan, ada imam ada makmum. Nah sholat jamaah itu ya afdulu min sholatil fadhi ya bisab'in wa isrina darajatan. Ada yang mengatakan 27 derajat, ada yang mengatakan bi khamsin wa isrina darajatan, ada yang mengatakan 25 derajat pahalanya. Ya artinya bahwa sholat jamaah Bapak Ibu itu secara gambaran pahala itu Allah lipat gandakan sampai 27. Kok bisa 27 Ustadz? Iya, sop lurusnya dihitung pahala, mendengarkan bacaan Fatihahnya imam berpahala, kemudian kekompakannya ya itu juga berpahala. Sampai-sampai kalau orang jamaah ada salah satu yang sholatnya belum benar, karena jamaah yang lain benar Bapak Ibu sah, maka ngikut sah. Jadi kalau kita merasa sholat kita masih banyak kekurangan, belum bisa khusyuk dan sebagainya, yang bagus ya berjamaah gitu ya Bu ya. Ada cerita singkat kan Bapak Ibu ya, cerita singkat begini. Ada orang satu masjid jamaah, dulu pernah saya sampaikan. Jadi imamnya nggak khusyuk, begitu Allahu Akbar ingat kerjaan yang ada di kantor, ingat kerjaan yang ada di rumah. Begitu juga jamaahnya, apalagi zuhur waktunya banyak orang sibuk gitu ya Bapak Ibu. Nah semuanya ini nggak pada khusyuk. Malaikat laporan Bu, wahai Allah, ini kok ada masjid, ada musola, pada jamaah semuanya gak ada yang khusyuk gitu ya, ingatnya dunia semua. Coba cek lagi ada enggak ya yang betul-betul khusyuk. Dicek lagi sama malaikat Bapak Ibu, di pojokan ternyata ada nini-nini ya, nenek-nenek, ibu-ibu yang sudah tua, yang sudah nggak mikirin dunia, yang sudah nggak mikirin kerjaan, ingatnya cuman mati doang, ingatnya cuman ibadah aja, ingatnya cuman Allah saja, khusyuk banget. Nah lapor lagi, wahai Allah, ini dari sekian jamaah ada 1 yang paling khusyuk ini. Oh ya sudah, yang lainnya terima semuanya, angkat semuanya pahalanya. Nah itu gara-gara ada 1 yang khusyuk Bapak Ibu ya. Ini salah satu fadilahnya jamaah. Nah makanya jamaah itu perlu diperhatikan. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaannya, bagaimana kalau kita sudah sholat jamaah, mama kita udah di masjid nih, bapak-bapak kan biasa rajin ke masjid, di masjid jamaah, begitu pulang istrinya, anaknya itu belum sholat jamaah Bapak Ibu. Bagaimana? Apakah kita boleh sholat lagi sama istri kita biar istri kita ini bisa jamaah? Ternyata jawabannya boleh Bapak Ibu. Ini dasarnya sebuah hadis ya. Ini tergolong sholat i'adah.
Jadi orang yang jamaah di masjid tadi bapak-bapak ini i'adatus sholat, mengulang sholat, masuk dalam bab i'adah. Dasarnya adalah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya bacakan redaksi hadisnya ya Bapak Ibu, ya, bahwa anna rajulan ja'a, ada seorang laki-laki datang Ibu, waqad sholla Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sementara Rasulullah sudah mengerjakan sholat di masjid. Rasulullah bersama sahabat yang lain sudah sholat jamaah. Tiba-tiba ada seorang laki-laki datang, faqala man yatasodaku ala hada, faqama rajulun fasalla ma'ahu. Setelah itu Rasulullah bilang, wahai sahabatku, adakah salah satu di antara kalian yang mau bersedekah kepada orang lain? Nah, menurut hadis yang lain ternyata sahabat Abu Bakar yang ngacung, angkat jari, saya ya Rasul yang mau sedekah. Kalau kamu mau sedekah silakan, kamu sholat lagi dengan laki-laki ini yang telat, masbuk, bukan masbuk lagi malah. Kalau makmum masbuk dia ngikutin jamaah, cuman sudah telat, artinya imamnya sudah melakukan sholat belum selesai, dia itu gabung, namanya masbuk. Kalau ini bukan masbuk, betul-betul nggak ngikut jamaah. Akhirnya Rasulullah ngomong seperti itu, Abu Bakar akhirnya berdiri dan dia berkenan untuk melakukan sholat jamaah dengan laki-laki itu. Nah, ini salah satu hadis yang menjadi menjadi dasar, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud An-Tirmidzi, ya. Kalau Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi berarti tergolong hadisnya hadis sahih, bukan hadis dhaif. Nah, prakteknya kalau kita bapak-bapak atau ibu-ibu sudah jamaah entah di masjid, di mushola maupun tempat lain, kita pengen biar orang lain itu juga jamaah, ya, maka boleh. Sholat kita yang pertama tetap sah, yang kedua itu terhukumi sunnah bagi kita yang imamin atau bagi kita yang ngikut jamaah. Nah, makanya kalau ada bapak-bapak pulang dari masjid ternyata anak istri belum sholat jamaah, bapak-bapak jadi imam, nggak apa-apa. Jadi hukumnya boleh bagi beliau, hukumnya sunnah dan termasuk tergolong sholat i'adah. Jawabannya itu ya ibu bapak ya. Karena kemarin kan pada saat Kiai Mubalik menjelaskan, ternyata ada yang tanya, emang boleh sholat, kita ini udah sholat jamaah berulang-ulang kita ngulangi jamaah lagi gitu ya? Boleh hukumnya. Nah, soal nanti ada pendapat lain, saya belum sempat buka-buka untuk madhab-madhab lain, tapi ini di dalam madhab daripada ahlu sunnah wal jamaah khususnya Imam Syafi'i, ya, itu dibolehkan Bapak Ibu. Ya, artinya dasarnya sudah kuat, sudah jelas. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi seputar tentang Ramadan, motivasi Ramadan, kemudian tata caranya supaya inti-inti ibadah kita di dalam puasa Ramadan ini betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting lagi Bapak Ibu, supaya puasanya kita betul-betul diterima, ya, Rasulullah menggambarkan begini Bapak Ibu. Ketika ada seorang ibu-ibu, waktu itu Rasul melihat ada dua ibu-ibu lagi puasa, tapi pada saat puasa belum buka itu dia ngerumpi. Ibu-ibu ngerumpi itu menggunjing, ngerasanin mantunya, ngerasanin suaminya, ya kan, gibah gitu ya. Anaknya berbulan-bulan belum pernah ngasih uang, belum ngasih yang namanya ya pecingan, ngasih duit, ya, apalagi puasa ini butuh duit, dirasanin terus, digunjing terus, diomongin terus, tidak boleh ya Bu ya. Jadi ghibah ini digambarkan oleh Rasulullah, ini orang padahal puasa itu ibadah, begitu berbuka puasa seolah-olah pada saat ghibah dia itu makan bangke, dagingnya orang, itu kan haram ya Bapak Ibu ya. Sedangkan buka puasanya itu halal. Dari
ada daging yang haram dan ada daging yang haram dicampur, ya haram semua. Makanya Rasul mengatakan kam min soimin laisa lahu min syamihi illal ju'. Betapa banyak orang yang berpuasa Bapak Ibu yang nggak dapat apa-apa dari puasanya. Gara-gara apa? Ya gara-gara dia itu berbuat maksiat Bapak Ibu. Cuman dapatnya lapar dan dahaga, lapar, lemes, ya mulutnya pahit, tetapi nggak dapat pahala dari Allah. Sayang Bapak Ibu, ya. Makanya Rasul mengatakan demikian. Nah Rasul mengatakan kamin soimin, betapa banyak orang yang berpuasa, berarti banyak kejadian Bapak Ibu, ya. Nah laisa lahu min siyamihi, dia nggak dapat apa-apa dari ibadah puasanya, ilal ju, kecuali lapar, haus dan sebagainya. Sayang sekali Bapak Ibu. Nah makanya Imam Ghazali sangat bijak menafsiri dari hadis-hadisnya Rasulullah. Beliau memberikan klasifikasi orang berpuasa ada 3 tingkatan, ya. Yang pertama saumul awam, puasanya orang awam nih Bapak Ibu, ya. Bagaimana puasanya orang awam? Puasanya orang awam itu yang penting nahan makan, nahan minum, tidak jima di siang hari, udah sah gitu, ya. Pahalanya kayak apa? Terserah Allah. Tapi tingkatan yang kedua Bapak Ibu, ini yang mudah-mudahan kita bisa minimal tingkatkan 2. Karena kalau tingkatan yang ketiga itu berat, yaitu shawamul khos, shawamul khawas, puasanya orang-orang khusus Ibu Bapak. Nah puasanya orang yang khusus ini kriterianya seperti apa? Bukan sekedar menahan makan, minum, imsakun anil muftir, menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, tetapi menahan dari maksiat-maksiat. Badan kita, tangan kita dijaga biar tidak maksiat. Jangan orang kagak salah dipukul, ditampol, ya kan? Dolim namanya. Mata kita jaga. Ramadan jaga pandangan kita, jangan buat maksiat. Ya Bu, Pak. Kemudian kaki kita gunakan, ya langkah kita yang terbaik. Ya biasanya yang agak rawan ini mata ibu-ibu, bapak-bapak. Sebab bapak-bapak kalau ngelihat perempuan baheno lagi ya Bu ya, melototin baik kan gitu ya Pak. Nah jadi hati-hati Pak. Pandangan pertama memang boleh, pandangan kedua kata sahabat Ali sudah haram, betul apa betul? Ya, nah mata, tangan, kaki, mulut juga sama, rawan berbuat maksiat. Ini yang merusak pahalanya puasa. Lah kalau kita sudah bisa menjaga anggota tubuh kita yang ada, ya ini sudah tergolong saumul khawas, puasanya orang-orang khusus, puasanya solihin, orang-orang soleh Bapak Ibu. Kita kan pengen jadi orang soleh Pak ya. Nah ya, yang ketiga yang berat Bapak, saumul khawasil khawas, puasanya orang yang khusus, pilihannya orang-orang khusus, ya. Wabil khususil khusus, siapakah mereka? Yai mereka adalah saumul anbiya wal mursalin wasiddiqin. Mereka adalah tingkatan puasanya orang-orang yang makomnya nabi, para rasul. Nah beratnya begini Pak, makan minum jima ditahan, anggota tubuh kita juga semuanya berpuasa, hatinya pun puasa Pak. Hati puasa itu bagaimana? Hati ini selalu hanya Allah yang diingat, hanya ibadah saja yang diingat, tekad tauhidnya saja terus yang diistiqomahkan. Kan berat Bapak Ibu ya. Nah kita kan puasa-puasa juga kadang kerja, mikirin dunia, mikirin bagaimana nanti anak, mikirin bagaimana istri, mau lebaran dan macam-macam lah, godaannya banyak. Makanya minimal yang kedua, Masya Allah ya Bapak Ibu. Nah ya kita sama-sama belajar, mudah-mudahan kalau toh tidak pada pangkat yang ketiga, minimal pangkat yang kedua, puasanya orang-orang soleh. Tapi kalau puasa tingkatan yang pertama awam ini kan ya gimana ya Pak, seolah-olah nggak ada bekas, nggak ada athar, nggak ada pengaruh sama sekali. Orangnya puasa tapi mulut tetap nyerocos terus, mulutnya tetes ngegunjing orang baik gitu kan. Itu kan kayak nggak pantas orang Islam yang lagi ibadah gitu kan Pak. Oh ya,
Puasanya puasa, tapi tangannya nyolong, masya Allah gitu ya. Emang puasanya sah kalau tidak membatalkan dengan cara tadi, makan, minum, jima, tapi kan pahalanya. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu seputar puasa. Mudah-mudahan kita puasa juga diterima Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, kajian kita masih ada waktu, kita lanjutin sebagian daripada keterangan kemarin. Ini memang keterangan ini berbicara tentang ibadah sholat Jumat, memang khusus dilaksanakan oleh bapak-bapak, tapi bukan berarti ibu ketika tidak tahu, bukan berarti ibu ketika mendengarkan hal ini tidak dapat pahala. Ibu tetap dapat pahala mendengarkan ilmu tentang sholat Jumat. Bahkan ibu pun boleh sunnah ngikutin jamaah sholat Jumat. Nah kemarin sudah saya bahas pengertian sholat Jumat, syarat-syaratnya. Sekarang kita mau membahas salah satu tentang status mukim Bapak Ibu. Mustautin ya. Kalau mukim dengan mustautin beda Bapak Ibu. Jadi salah satu syarat orang yang wajib melaksanakan sholat Jumat Bapak Ibu, orangnya memang mustautin atau mukim. Apa bedanya mustautin dengan mukim? Nah kita ikuti redaksi kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dobitul mukimi, dobit definisi, kriteria daripada orang yang mukim itu seperti apa? Walladzi nawa al-iqamata fi baladin. Ia adalah orang yang niat untuk mukim. Berarti ada kata-kata niat mau mukim, tadinya kan jalan, musafir gitu ya Bu ya, Pak. Arbata ayamin fa'aksaro, 4 hari atau lebih. Ghaira yaumid dukhuli wal khuruji, selain waktunya dia masuk ke daerah itu dan keluarnya. Artinya perjalanan masuk daerah tersebut atau nanti keluarnya tidak dihitung. Yang namanya mukim ya sudah bertempat di tempat tersebut. Wa fi niyatihi arruju'u liwatonihi, dan di dalam niatnya dia tetap dia pengen pulang ke daerahnya. Ya maaf, kayak orang-orang merantau di daerah Jakarta kan banyak Bapak Ibu ya, merantau sebulan 2 bulan habis itu nanti pulang. Dia mukim namanya, bukan mustautin. Kalau mustautin yang punya KTP Jakarta itu udah mustautin. Nah kalau mukim mereka pekerja-pekerja dari daerah manapun ya kan, begitu masuk Jakarta greg mandek dia kerja, baru dia namanya mukim 4 hari ya, nah, atau lebih dan sebagainya. Karena dia juga punya niat untuk pulang kampung, pulang kembali kepada dirinya sendiri. Walau biudri zamani tawilin, walau dengan zaman yang lama, seperti para pekerja-pekerja biasanya nggak cukup sehari 2 hari, 2 bulan baru pulang ke keluarganya. Ini mukim namanya Bapak Ibu. Biar kita bisa bedain mana mukim, mana mustautin. Karena ini menjadi syaratnya orang yang sholat Jumat. Nah bagi ibu-ibu, bicara tentang mukim mustautin hubungannya dengan yang namanya sholat musafir, jamak, qasar dan sebagainya. Baik, sekarang bagaimana kalau mustautin? Dobitul mustautin, kriteria atau definisi mustautin. Huwaladzi layat anu ay la yusafiru, dia adalah orang yang tidak jalan ya, soifan wala sitaan, baik di masa kemarau maupun masa hujan. Memang sudah mukim, baik itu orang, maaf seperti orang Betawi asli Jakarta yang udah dari dulu di sini namanya mustautin, atau perantauan kayak saya sudah bikin KTP di sini, pulangnya hanya sewaktu-waktu nengok keluarga, namanya sudah punya KTP, berarti sudah mustautin ya. Lah illa li hajatin, kecuali ada hajat-hajat tertentu, dia suatu saat pergi kemana, fatajibu al jum'atu alal mukimi wal mustautini. Nah orang yang mukim maupun orang yang mustautin Bapak Ibu itu sama-sama wajib melaksanakan sholat Jumat. Tapi harus tahu ya Bu, bedanya Pak, kalau mukim tadinya musafir, setelah musafir dia itu berhenti pada suatu daerah, ketika 4 hari, ketika menjumpai hari Jumat wajib sholat Jumat. Ketika dia mengambil jamak qasar, setelah dia berhenti ya selama
4 hari atau lebih sudah tidak boleh yang namanya ngambil jamak atau qashar begitu. Nah kalau mustautin yang sudah netep nggak pergi kemana-mana, perginya itu lihajatin, sewaktu-waktu dia punya urusan nih, kayak Mbah Haji Dzulqarnain suatu saat ziarah Wali Songo, beliau mustautin ya, itu perginya karena hajat Pak Haji. Atau mungkin Pak Haji ke Bandung ada acara bisnis, itu lihajatin, suatu hajat. Nah jadi sudah mustautin. Nah mustautin maupun mukim sama-sama wajib melakukan apa namanya itu Jumat gitu ya Bapak Ibu. Baik, sekarang kita biar bisa membedakan Bapak Ibu, ini kaitannya sholat Jumat tapi ibu-ibu tetap dapat pahala, apalagi ibu-ibu yang jadi ustadzah ngajarin orang lain, ngajarin anaknya ya, anaknya laki-laki, ibu ngajarin karena ibu rajin taklim, ngasih tahu ngajari anaknya yang laki-laki biar dia sholat Jumat, pahala ibu-ibu ya. Nah aksamun nasi fi hudul Jumat sitatun, pembagian orang di dalam menghadiri Jumatan ada 6 kelompok. Jadi ada 6 kelompok manusia yang hukumnya nanti beda-beda di dalam menghadiri sholat Jumat. Al awalu, yang pertama Bapak Ibu, man tajibu alaihi watasihu minhu watan akidu bihi. Yang pertama orang yang wajib melakukan sholat Jumat, dia juga melakukannya sah, dan dia sendiri bisa mengabsahkan sholat Jumat yang ada di daerah itu. Siapakah beliau? Al-mustautinu ya ma'atawafuri baqiyati syurutil wujubi, orang yang mukim, penduduk asli atau pendatang dari mana tapi sudah mukim di situ, KTP-nya di situ, namanya mustautin, maka dia ketika sholat Jumat dianya wajib Jumatan, dianya sah melaksanakan Jumatan, dan dia sendiri mengabsahkan jumlah yang ada di situ. Ini contohnya begini, kayak Tanjung Barat orangnya padahal banyak tapi masjidnya cuma 1. Ini contoh yang kayaknya nggak mungkin terjadi umpama ya, tapi mungkin saja, mungkin zaman dulu di suatu kampung ada masjid yang Jumatan kok cuma 39 Bapak Ibu plus imamnya, padahal madhab Syafi'i wajibnya kan 40. Ini bicara madhab Syafi'i ya, bukan madhab lain ya yang sama-sama Ahlussunnah wal Jamaah. Lah kalau mustautin ya itu mengabsahkan. Ini contoh begini Bapak Ibu, Tanjung Barat ada orang Jumatan cuma 39. Lah ada orang Lenteng Agung main ke sini, dia juga mustautin, bukan musafir dia, karena kan jaraknya deket. Beda kalau orang Tanjung Barat yang Jumatan 39, ada orang Semarang lagi musafir masuk ikut Jumatan, tetap saja tidak mengabsahkan karena dia bukan mustautin. Harus nyari orang yang mustautin, tetangga kampung mungkin. Ini contoh yang mungkin tidak terjadi Bapak Ibu. Makanya kalau yang namanya mustautin, dianya wajib Jumat, dianya sah Jumatannya, dan bisa mengabsahkan ya Jumatan itu gitu, selagi ada selaginya, ma'atawafuri baqiyati syurutil wujubi ya, selagi dia juga menyempurnakan syarat-syaratnya. Ya laki-laki itu dia laki-laki, dia muslim, dia berakal, dia suci. Maksudnya ma'atawafur, tawafur itu maknanya sempurna, jadi memenuhi syarat lah intinya begitu. Ini golongan yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, man tajibu alaihi, dia wajib Jumatan, watasihu minhu, dan dia juga sah melakukan Jumatan, dianya sendiri sah, tapi ada tapinya Bapak Ibu, walatan akidu bihi, tetapi dia tidak bisa mengabsahkan Jumatan itu ya. Nah siapakah dia? Al-mukimu, orang yang mukim, ma'atawafuri baqiyati syurutil jum'ati, serta sempurnanya ya syarat-syarat wajibnya Jumat. Ya tadi pendatang baru sampai, itu kan dibolehkan jamak qashar hanya 4 hari, selebihnya itu sudah mukim itu. Nah kalau dia statusnya masih musafir walaupun sudah mukim, tapi mukimnya belum menjadi mustautin ya, maka tidak bisa mengabsahkan Bapak Ibu
Ya, dianya memang wajib Jumatan, sah juga melakukan Jumatan, tapi andekan di suatu masjid jumlahnya kurang dari 40 dia masuk, ya belum bisa mengabsahkan gitu. Tapi kalau sudah 5 hari itu seminggu 2 bulan, ya kayak pendatang-pendatang yang di Jakarta lah, yang kerja sudah lama, boleh-boleh saja bisa mengabsahkan. Apalagi mah sekarang sih memang jarang terjadi Bapak Ibu, tapi bayangan kita jangan yang dibayangkan Masjid Murtadho yang jamaahnya sudah ribuan. Yang kayak gini yang kita bayangkan adalah kampung-kampung tertentu yang masih sepi, kan begitu Bapak Ibu. Kalaupun toh tidak pindah madhab, ini kita bicara madhab Syafi'i dulu soalnya ya. Baik, itu yang kedua Bapak Ibu. Yang ketiga, man tajibu alaihi walatasihu minhu walatan akidu bihi. Orangnya wajib Jumatan Bapak Ibu, tapi tidak sah Jumatannya dan tidak bisa mengabsahkan Jumatan itu. Siapakah dia Bapak Ibu? Al-murtaddu, orang yang murtad. Orang murtad kan tadinya Islam Bu Pak, tapi dia keluar dari Islam. Murtad itu ada 3 macam Bapak Ibu, bisa disebabkan karena mulutnya, tingkah lakunya, atau hatinya. Hati bisa menjadikan kita murtad Bapak Ibu. Pagi-pagi kita ngelamun, emang Islam itu bener enggak sih ya? Allah enggak ada, enggak ada sih ya? Dia itu meragukan adanya Allah Bapak Ibu. Orang Islam tapi masih ragu-ragu, seolah-olah Allah itu enggak ada, Muhammad itu enggak ada dan sebagainya. Itu namanya murtad bil qalbi. Murtad disebabkan karena hati. Hati ketika sudah ragu-ragu ketauhidannya, maka cepat-cepat baca syahadat Bapak Ibu. Makanya kenapa kita setiap sholat itu ketika tahiyat ada bacaan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tajdidul Islam, memperbaharui Islam kita. Siapa tahu kita enggak terasa ternyata kita murtad. Ya, nah orang murtad kalau kita benar-benar tahu Jumatannya dia tetap wajib Jumat, tapi selagi tidak taubat, selagi belum masuk Islam lagi, la tasihu walatan akidu, tidak sah sholatnya, kan rugi banget. Kewajiban tetap, tuntutan tetap, tapi tidak sah. Kenapa? Dia masih murtad. Murtad itu menolak dari Islam, keluar dari Islam disebabkan 3 hal, bisa hatinya, bisa mulutnya, bisa perilakunya. Contoh yang mulut umpamanya, yang mulut itu mencemooh malaikat Bapak Ibu. Ngapain malaikat pagi-pagi sudah nurunin hujan gitu kan? Saya pengen ya jadi ngomel-ngomel sama malaikat gitu ya, atau ngomel-ngomel sama Allah. Ibu-ibu nyuci banyak, hujan terus, akhirnya dia ngomel-ngomel, mencemooh, menjelek-jelekan Allah umpamanya Bapak Ibu. Dia sudah murtad, murtad bil lisan, karena lisannya Bapak Ibu. Lah kemudian kalau perilakunya apa namanya, fi'lunya, ya dia mengerjakan tasabuh dengan orang-orang di luar Islam gitu, tasabuh gitu ya. Ya tasabuh itu mamanya orang lain nyembah patung, ikut-ikutan nyembah patung. Orang lain ya nyembah pepohonan, ikut-ikut nyembah pepohonan dengan dalih menghormati dan sebagainya. Murtad, murtad bil fi'li, dan masih banyak contohnya lagi. Baik, yang ketiga tadi orang murtad wajib Jumatan, tapi Jumatannya tidak sah dan tidak bisa mengabsahkan Jumatan yang ada di situ. Yang keempat Bapak Ibu, man la tajibu alaihi, orang yang tidak wajib Jumatan, watasihu minhu, tapi dia sah Jumatan Bapak Ibu, watan akidu bihi, dan dia pun bisa mengabsahkan Jumatan yang ada di situ. Siapakah dia? Al-maridu al-mustautinu, orang yang sakit tetapi mustautin, penduduk yang sudah netep. Ya Bapak sakit parah, jalan kagak bisa, digotong diangkat, ya ndak mungkin, dia tidak wajib Jumatan. Tapi andekan dia memaksakan untuk hadir di Jumatan, dia sah Jumatannya dan bisa mengabsahkan jamaah yang ada. Tadi yang saya contohkan, andekan jamaahnya kurang 40 bisa mengabsahkan, tapi dia tidak wajib.
Lah kalau nggak datang gimana Ustadz? Kalau nggak datang, dia menggantikan Jumatannya dengan sholat lohor, sholat zuhur, Bapak Ibu, gitu. Jadi orang yang nggak bisa datang Jumatan, ya itu bisa diganti dengan duhur. Wa misluhu kullu man bihi udrun min a'dari Jum'ah. Dan contoh-contoh orang yang sama punya udur Jumat. Contohnya musafir. Musafir ya pergi sebelum terbit matahari, ada orang Jumatan, dia boleh meninggalkan sholat Jumat tapi ganti duhur, ya itu namanya a'darun min a'dari sholatil Jum'ah, Bapak Ibu, ya. Baik, yang kelima, man la tajibu alaihi, orang yang tidak wajib Jumatan, watasihu minhu, dan dia itu sah ketika melakukan sholat Jumat, tapi walatan akidu bihi, dan dia itu tidak mengabsakan kepada Jumatan yang ada. Awas, siapakah dia? Al musafiru, Bu, Pak. Musafir, orang masih jalan, dia belum mukim. Kalau mukim kan 4 hari. Nah kalau musafir ini dia masih jalan. Ada orang dari Aceh ke Jakarta kunjungan dalam rangka diklat, kunjungan dalam rangka pengen jalan-jalan ke Monas, ke Taman Mini dan sebagainya, kan dia musafir. Datanglah Jumatan, dia gabung, dia tetap memang dia tidak wajib sebenarnya karena statusnya musafir, tidak wajib Jumatan, boleh diganti duhur. Tapi andai kan dia Jumatan, sah-sah saja, tapi dia tidak bisa mengabsahkan Jumatan yang ada di situ andekan Jumatannya itu kurang dari 40 orang, begitu Bapak Ibu, ya. Nah siapa lagi Bapak Ibu? Wal abdu, abdu itu hamba sahaya, budak Bapak Ibu. Cuman sekarang udah nggak ada budak, sekarang jamnya sudah zaman demokrasi, ya, yang digaungkan oleh PBB gitu ya. Kalau zaman Kanjeng Nabi masih ada budak, sekarang udah nggak ada budak. Wasobiyu, anak kecil. Nah anak kecil itu ketika ngikut sholat Jumat Bapak Ibu, ini la tajibu alaihi, dia nggak wajib sholat Jumat, tapi watasihu, sah-sah saja. Kenapa? Untuk ngelatih Bapak Ibu. Ibu kalau punya anak laki-laki datang sholat Jumat, suruh Jumatan Bu, ya, namanya litaklim, ya, untuk ngajarin supaya di saat dia sudah masuk usia balik sudah terbiasa, ya. Apalagi kalau sudah umur 9 dipaksa, walaupun dengan cara bijak lah. Kalau agama lebih keras lagi, boleh dipukul, tapi agama pun membatasi, boleh mukul, yang penting jangan sampai menyakiti, melukai fisiknya. Berarti maknanya memukul ini hanya sekedar nakut-nakutin, begitu Bapak Ibu. Repotnya kan kalau dipukul beneran, Bapak Ibu berhadapan dengan HAM, hak asasi manusia, gitu ya. Jadi begitu. Tapi Islam bijak kok. Ternyata walaupun boleh mukul, kita punya anak umur 9 tahun, sholat kagak mau, ya kan. Nah kita boleh mukul, tapi kan dengan catatan mukulnya tidak menyakiti, melukai fisiknya. Berarti sekedar untuk nakut-nakutin bahwa sholat itu penting, supaya dia nanti di saat udah gede, sudah balik, benar-benar balik, sudah terbiasa, begitu Bapak Ibu. Nah selanjutnya al-wasobiyu al-mumayyizu, ini tadi maaf yang tidak wajib sholat Jumatan tetapi sah melakukan sholat Jumat dan tidak mengabsakan Jumatan yang ada di situ ketika kurang dari 40 orang. Yang dimaksud anak kecil, tapi anak kecil yang al-mumayyiz Bapak Ibu. Mumayyiz itu dia sudah bisa membedakan mana baik mana buruk, ngerti duit mana 1.000 mana 10.000 20.000. Dalam agama dijelaskan dia bisa cebok sendiri, gitu Bapak Ibu, ya. Ya itu namanya kecil tapi sudah mumayyiz, tamyiz, ya, sudah bisa mandi sendiri, bisa cebok sendiri. Oh berarti sudah mumayyiz, sah ini anak kalau sholat. Pahalanya buat siapa? Karena belum balik, ya buat bapak ibunya yang ngajari sholat, gitu Bapak Ibu. Ya walaupun dia sebenarnya belum wajib, tapi kewajiban kita sebagai orang tua terhadap dia adalah melatih, mentaklim, mengajarin, membiasakan dia. Nah begitu Bapak Ibu. Dan yang ketiga, siapakah yang tidak wajib Jumatan tapi sah Jumatan Bapak Ibu dan tidak mengabsahkan ketika jumlahnya kurang dari 40? Adalah wal mar'atu, dan perempuan. Jadi ibu
sebenarnya nggak wajib sholat Jumat, wajibnya duhur. Tapi kalau ibu rumahnya dekat masjid, boleh nggak Ustadz kita ngikut Jumat? Boleh, sunnah. Kan tadi sah, watasihu minhu, sah-sah saja. Kayak tadi orang iadah jadi imam, padahal dia sudah sholat jamaah, tapi jadi imam lagi karena istrinya, anaknya belum sholat jamaah. Boleh, hukumnya sunnah. Tapi ibu tetap sholat duhur, ya setelah Jumatan, kemudian baru sholat duhur. Ini perempuan, nggak wajib Jumat, tapi sah ketika melakukan sholat Jumat. Yang keenam, yang terakhir, man la tajibu alaihi walatasihu minhu walatan akidu minhu. Orang yang nggak wajib sholat Jumat, tidak sah Jumatannya, tidak bisa mengabsahkan, apalagi siapakah dia? Al kafiru al asliyu, orang kafir, ya orang kafir, bukan orang Islam lah, non muslim. Mereka tidak ada kewajiban sholat Jumat, ya. Jadi nggak wajib. Kalaupun toh dia gabung nggak sah, karena harus syahadat dulu kan begitu Bapak Ibu, ya. Jadi kayak kita mau naik kereta nggak pakai karcis nggak boleh masuk. Kalau sekedar main doang di stasiun boleh, tapi nggak boleh masuk kereta. Betul apa betul Bu? Nah kalau kita pengen sholat Jumatan, ya sah, ya dapat pahala, beli karcis dulu. Apa karcisnya? Baca syahadat gitu. Mereka yang non muslim belum punya karcis masuk Islam, makanya nggak boleh masuk gerbong kita, gerbong kereta kita. Nah terus siapa lagi Bapak Ibu? Wal majnunu, dan orang gila gitu ya. Nah orang gila ini orang yang sudah bosan sholat ini ya, orang yang pensiun sholat ini, dia nggak wajib Bapak Ibu, nggak wajib sholat Jumat, nggak sah sholat Jumat, nggak bisa mengabsahkan lagi. Dan menurut satu riwayat, orang gila ini kasihan nasibnya di akhirat, masuk surga kagak, masuk neraka kagak, cuman bolak-balik doang antara surga dan neraka. Makanya Bapak Ibu, kita jangan sampai gila Bapak Ibu. Makanya maqasidus syariah, salah satu tujuan syariat itu diturunkan oleh Allah ke muka bumi ini adalah satu, hibduddin, menjaga agama. Bagaimana syariat memberikan sistem siasat kita bisa menjaga agama? Allah memberikan tatanan ibadah. Kita disuruh wajib sholat, wajib ibadah, wajib menghamba kepada Allah. Yang kedua adalah hibdul akli Bapak Ibu, akal harus dijaga. Akal kita wajib dijaga. Maka segala perkara, segala sesuatu yang akan menyebabkan rusaknya akal, orang itu jadi gila, haram Bapak Ibu. Apa contohnya Bu? Maaf, syurubul khomri, minum khomer, ya minum tuak, minum arak. Minum arak itu menurut satu pendapat lama-lama bisa membuat otak akal itu rusak, maka haram. Apalagi ngelamun, ya melamun, nggak ingat apa-apa, otaknya dikosongin gitu ya, melamun, beda dengan tafakur, itu ndak boleh. Karena apa? Akal kita harus dijaga. Bagaimana cara menjaga akal kita Bapak Ibu? Caranya satu, banyakin baca Quran dan berusaha ngerti maknanya Quran. Makanya belajar bahasa Arab, belajar nahwu shorof kalau bisa. Pak Ustadz, saya udah tua, mondok agak mungkin, sekolah sanawiyah nggak mungkin. Ya sudah, ngikut taklim ya. Ngikut taklim ini salah satu, bukan hanya cuman cari pahala Bapak Ibu, tapi hibdul akli, menjaga akal kita. Akal kita selalu mendapat asupan-asupan ilmu. Orang yang selalu hidupnya itu ya memompa dengan ilmu, memberikan banyak asupan ilmu, itu otaknya itu terjaga. Makanya maaf para kiai-kiai yang selalu mutolaah, selalu belajar, termasuk maaf mungkin orang-orang yang profesor gitu ya, ilmu nggak bakalan pikun Bapak Ibu, karena otaknya itu selalu diasah dan diasah dengan ilmu. Begitu juga kita, kalau kita rajin taklim, rajin mendengarkan pengajian, rajin mencari ilmu, maka insya Allah sulit untuk mengalami kegilaan, sulit untuk mengalami kepikunan, karena otak ini kita terus kita jalankan, kita asah. Ibaratnya pisau, selalu kita pakai, selalu kita asah, insya Allah akal kita terjaga. Hibduddin, hibdul akli. Yang ketiga hibdun nasli, ya agama itu mewajibkan kita menjaga keturunan Bapak Ibu. Artinya keturunan kan anak, kita nggak boleh membunuh anak. Ada kan Bu, Pak,
orang melakukan perzinaan, habis itu melakukan aborsi, daripada dia malu melahirkan, ya kan, perutnya blending tetapi nggak ada suaminya gitu kan, malu gitu, akhirnya minum obat biar janinnya itu mati gitu. Kalau dia sudah punya ruh di dalam jiwa, di dalam perut, maka haram hukumnya, sudah termasuk al-qatlu, membunuh. Jadi karena hibdun nasli, menjaga keturunan, hukumnya wajib. Kemudian tadi hibduddin, hibdul akli, hibdun nasli. Kemudian yang keempat adalah hibdul mal, menjaga harta. Bapak Ibu, harta kita wajib dijaga. Makanya mencuri haram. Mencuri itu kan mendolimi hartanya orang lain. Tapi beda kalau ada orang kaya, pelit gitu ya, hartanya banyak, boleh nggak dicuri Pak Ustadz? Boleh, ngambil zakatnya kayak gitu. Kalau zaman Nabi itu boleh. Orang kaya nih sudah wajib zakat Pak. Kalau di negara Islam itu kan zakat itu kayak pajak, jadi wajib dikeluarin supaya terjadi keseimbangan hidup di masyarakat. Jangan yang kaya makin kaya, yang miskin makin terinjak. Nah, jadi kenapa sih Islam ada wajib zakat? Supaya yang miskin-miskin, yang fakir-fakir tertolong. Makanya zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan. Jadi kalau orang yang benar-benar pelit gitu ya, tapi jangan diamali, nanti Bapak Ibu kena jerat gitu ya. Karena ini Indonesia kan bukan negara yang murni melakukan akidah-akidahnya, tata tertib syariatnya menggunakan Islam. Walaupun dia kaya, pelit, kalau Bapak Ibu nyuri ya tetap kena polisi kan begitu. Tapi secara keislaman sebenarnya boleh. Tetapi kalau dilakukan, ini akan bertentangan dengan hukum positif, hukum negara. Kan perlu hati-hati ya. Makanya fikih yang perlu adalah disosialisasikan. Fikih biar menjadi akhlak kehidupan masyarakat Indonesia. Walaupun hukumnya pakai hukum Belanda, hukum positif, tetapi ketika akhlaknya masyarakat Indonesia sudah menggunakan fikih, maka insya Allah tanpa negara legalitasnya diislamkan, tetapi insya Allah menjadi negara yang Islam begitu. Makanya Indonesia termasuk tergolong bukan negara Islam, tetapi termasuk negara yang nilai-nilainya mengamalkan nilai-nilai keislaman. Begitu. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ini sudah selesai pembahasan tentang Ramadan, dan ini sebagian tentang sholat Jumat, dan yang lainnya nanti kita kondisional. Saya kembalikan lagi kepada Sohibul Baromij. Mungkin kita kasih waktu 5 menit atau berapa menit. Bapak Ibu mungkin ada yang nanya, silakan Pak Ustaz. Baik, terima kasih. Sebelum pertanyaan, ada pengumuman dari DKM Masjid Murtado. Seluruh pengurus Masjid Murtado mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu atau jamaah sekalian yang telah memberikan donasinya, yaitu berupa takjil untuk buka puasa. Mudah-mudahan apa yang telah diberikan mendapatkan pahala dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian seluruh pengurus Masjid Murtado juga banyak-banyak terima kasih. Alhamdulillah dalam pembangunan toilet wanita dan tempat wudunya juga sudah selesai. Saya juga setelah pengurus Jamiah Murtado berterima kasih kepada jamaah, baik bapak-bapak, ibu yang telah memberikan infaknya. Mudah-mudahan diberikan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang juga sedang pembangunan tahap kedua, yaitu renovasi tempat wudu pria. Doakan saja apabila dari bapak ibu yang ingin memberikan infaknya bisa langsung menghubungi pengurus Jamiah Murtado. Selanjutnya untuk minggu depan tanggal 2 April 2023, insya Allah pengajian kita akan diisi oleh Dr. Kiai Haji Saifuddin Siddiq MAG. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Oh, ada. Ada? Zat sedikit Zat. Yes. Yang dimaksud sama Ustadz itu tadi mencuri kan nggak boleh gitu. Iya. Mungkin itulah yang dimaksud sama ayat
sama ayatnya huz min amwalihim sodakotan. Iya. Ambillah, itu yang dimaksud kali ya Ustaz ya. Betul Pak Haji. Contoh misalnya DKM ngomong, Iya. Bapak ente orang kaya, sini Iya. bayar zakat gitu, kira-kira begitu bercandanya kali ya Ustaz ya. Iya begitu Pak Haji. Iya, itu yang dimaksud mengambil gitu. harta orang kaya yang memang sudah wajib dikeluarkan. Iya, Karena itu haknya para muslimin yang berhak atau mustahikin Pak Haji. Iya. Iya dimaksud huznya di situ Iya, ya Ustaz ya. iya. Ambillah Hud min gitu ya. amwalihim, betul. Bukan mencuri maksudnya ya. Betul. Memang ayat Al-Qur'annya begitu. Iya, iya. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Betul Pak Haji, terima kasih sudah menguatkan Pak Haji. Iya. Sudah cukup Pak Ustadz? Ada lagi? Kalau ada silakan, kalau nggak ada nanti kita tutup dengan doa. Cukup. Iya. Cukup. Baik, Bapak Ibu, alhamdulillah kajian taklim ba'da subuh pagi ini sudah cukup. Mudah-mudahan ilmu yang sudah kita bahas bersama-sama menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih semuanya kepada Bapak Ibu jamaah sekalian dan pengurus DKM. Semoga puasa kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua diringankan untuk melakukan segala ibadah selama bulan suci Ramadan, sehingga nanti kita akan berjumpa dengan Idul Fitri, kembali kepada kesucian dan kita menjadi orang-orang yang muttaqin, ya, sesuai dengan tujuan hikmah daripada kita diwajibkan berpuasa. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, orang-orang yang beriman, kita diwajibkan berpuasa sebagaimana orang-orang dulu itu juga diwajibkan puasa. Kata Allah, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Baik, mari Bapak Ibu kita tutup dengan doa. Mohon maaf bila mana Al-Fakir dalam menyampaikan materinya ada khilaf, semoga dimakfu oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimaklumi bersama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim, irhamna bi rahmatikal wasi'ah. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah. Allahumma barik lana fi ta'limina wa barik lana li ulumina wa barik lana li majlisina, barik lana li umrina, barik lana li durriyatina, barik lana li auladina wa li jam'iyatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Da'wahum biya subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Qabul. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.